Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa belajar bersama mentadabburi firman-firman-Nya yang insyaallah kita akan masuk pada surat Al-Anfal ayat ke-62. Kita akan bahas hingga ayat ke-64, di mana 3 ayat ini memberikan kita suatu pelajaran bagaimana pentingnya rasa cinta di antara umat, di antara orang-orang Islam, khususnya mereka yang sama-sama beriman kepada Allah. Apalagi dalam hal perjuangan dakwah, dalam hal menyebarkan Islam. Penting bagi kita nantinya untuk terus berkomunikasi dan juga berusaha untuk terus bisa menjalin ukhuwah, mahabbah antara kita umat Islam. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, mari kita baca terlebih dahulu. Saya akan bacakan, para jamaah bisa mengikuti di tempat masing-masing. Semoga bacaan kita ini nantinya diberikan pahala oleh Allah, dan pahalanya 1 huruf 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu kita memohon kepada Allah untuk dilipat gandakan menjadi 10 al-hasanat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahu maulanal azim. Surat Al-Anfal ayat ke-62 hingga 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyuridu, dan jika mereka orang-orang yang kafir
ayyakhda'uka, mau menipumu, hendak menipumu wahai Muhammad. Fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukuplah bagimu Allah yang akan menolongmu, yang akan melindungimu. Huwallazi, dialah Allah, zat ayyadaka binasrihi, yang akan menguatkanmu dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ayat 62 ini kalau kita kaitkan dengan konteks sebelum ayat ini dibahas, maka kita ingat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak ditelikung, hendak ditipu, apalagi dalam hal peperangan-peperangan yang terjadi. Beberapa kali ingin dikhianati, bahkan dalam hal kehidupannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan orang-orang kafir yang ingin membunuhnya, baik itu dari golongan ahlu kitab atau yang jelas-jelas dari golongan kafir Quraisy, yang hingga beliau pindah ke Madinah pun masih mereka ini berharap untuk menghancurkan, membinasakan, dan membumi hanguskan Madinah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada Nabi, memberikan tasliyah, memberikan hiburan. Bagaimana ketenangan itu ditegaskan oleh Allah, jangan khawatir. Jikalau mereka orang-orang kafir itu hendak menipumu wahai Muhammad, hendak berkhianat kepadamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungimu, yang akan menolongmu dengan pertolongannya, dengan juga dengan adanya orang-orang yang beriman, yang sangat-sangat mencintaimu. Maka diantaranya ciri-ciri orang beriman itu, salah satunya adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Bersyukur kita memiliki sahabat Ansor yang mana sudah berjanji setia dengan penuh amanah, beriman kepada Rasul, membela. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Muhajirin yang mana rela meninggalkan harta bendanya, keluarganya demi keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kalau kita menilik bagaimana sirah Nabawi, beberapa kali orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu sangat menginginkan mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah senantiasa melindunginya. Bahkan mereka yang akan membunuh Nabi, ya, yang akan memberi racun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pertolongan oleh Allah. Bahkan nantinya ketika ada di perang Ahzab, di mana Bani Quraidah akan berkhianat, itu pun Allah berikan pertolongan. Bahkan jauh sebelum itu ketika Bani Nadir ingin berkhianat, maka Allah pun memberikan wahyunya, memberikan informasi terhadap pengkhianatan-pengkhianatan yang akan mereka lakukan. Maka orang beriman harus juga menghadirkan perlindungan Allah dalam setiap aktivitasnya. Mungkin dia sudah bersungguh-sungguh menjalankan amanah, atau menjalankan usahanya, menjalankan bisnisnya, menjalankan dakwahnya, dan lain sebagainya. Namun ketika ada mungkin satu di antaranya yang akan berkhianat dan kita tidak mampu untuk melindungi diri kita, maka yakinlah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita hadirkan dan kita terus meyakini bahwasannya ada Allah, ada orang-orang yang senantiasa akan bisa kita ajak dari golongan orang-orang beriman ini, yang tatkala kita senantiasa mencintainya bersama dengan mereka, maka secara tidak langsung nanti akan
menjadikan kita lebih kuat lagi, khususnya dalam menghadapi orang-orang yang akan berkhianat. Ikhwatal iman jemaah sekalian, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya menjaga hati untuk terus selalu mencintai, khususnya antara orang-orang beriman. Karena terkadang kita bisa akur atau kita bisa berteman dengan orang yang tidak beriman, bahkan beda agama, beda keyakinan. Tapi terkadang hasadnya, dengkinya, kebenciannya timbul antara orang-orang beriman sendiri, mungkin disebabkan hal-hal sepele, atau mungkin disebabkan hal-hal furu'iyah, hal-hal yang sifatnya cabang dalam agama. Maka ikhwatal iman, boleh kita berbeda. Boleh kita memilih sesuatu yang halnya itu adalah memang menjadi pilihan dan menjadi suatu kewajaran kita memilih. Bahkan dalam hal-hal syariat pun, dalam ijtihad para ulama, terkadang tidak sama memang. Sampai saat ini tidak bisa dituntut untuk seragam, tidak bisa dituntut untuk sama. Tetapi ketika kita tahu bahwasannya ini adalah suatu sunnatullah, suatu hal yang wajar terjadi selama mereka memiliki masing-masing dasar dan keyakinannya, dan kita jangan terlalu banyak mencari suatu perbedaan-perbedaan antara kita. Tapi fokus saja, dan harus kita yakini banyak, bahkan lebih banyak di antara perbedaan itu dibandingkan nanti kalau dengan kesamaan, jauh lebih banyak kesamaannya dibandingkan perbedaan. Selama kita sama-sama bersyahadat, selama kita sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin dalam urusan sholat kita beda di kunut, satunya kunut, satunya tidak kunut. Tapi sama kita menghadap kiblat, sama kita ini takbiratul ihram, sama kurang lebih rukun-rukunnya, sujudnya modelnya sama, lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Maka kita fokus terhadap persamaan-persamaan kita. Apalagi tatkala kita dihadapkan pada situasi yang genting, yang harus menghadapi mereka orang-orang yang hendak menghancurkan Islam, menggerogoti Islam, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang mana hal ini nikmat yang harus kita syukuri. Wa allafa, dan dia telah menyatukan baina qulubihim, antara hati mereka, yaitu orang-orang beriman. Yang mana tatkala engkau wahai Muhammad lau anfaqta, jikalau engkau infakkan, engkau belanjakan ma fil ardi, semua yang ada di muka bumi ini, dari emasnya, dari peraknya, dari uangnya, dari apapun kekayaannya itu, untuk mendamaikan, untuk mencintai, agar menjadi orang beriman itu saling mencintai. Kalau Allah tidak berkehendak, walaupun menggunakan modal sekian banyak itu, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan dapat menyatukan antara hati-hati mereka. Sampai ada pepatah mengatakan, ridon nas ghayatun la tudrak. Bahwasanya untuk mencapai ridhonya manusia satu-satunya, satu pilihan, satu pendapat, satu visi misi itu seakan-akan ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Maka ada wa amrum syura bainahum, kita disuruh musyawarah. Nah, itu usaha-usaha. Kalaupun nanti tidak sampai pada kata mufakat, ya harus kita hargai. Yang penting jangan saling membenci, karena dari membenci itu timbullah hasad. Dan kalau sudah hasad, sudahlah. Nabi SAW sampai mewanti-wanti, iyaka, iyakum, ya, hati-hati wahai para orang-orang beriman, wal hasadah, ya, jangan kalian masuk pada hasad, ya, karena innal hasadah ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab, karena kedengkian itu akan memakan pahala-pahalamu, amal-amal baikmu, sebagaimana kayu bakar membakar, sebagaimana api, ya, yang membara itu membakar kayu, maka cepat habisnya. Nah, biasanya memang hasad itu timbul dari benci, diawali dari benci, dan terkadang ya orang-orang sekitar masjid saling benci di antara mereka,
Antara dai terkadang kalau tidak selamat dari hasad bisa saling membenci. Jarang hasad itu dengan berbeda yang jauh. Misalkan seorang dai terkena hasad dengan pedagang di pasar. Atau orang komunitas masjid berhasad kepada komunitas yang ada di jalan misalkan. Nah, ini yang menjadi penyakit terkadang sekitar kita. Maka cinta itu harus dipupuk. Cinta itu perlu dipupuk. Jangan sampai kita dengan orang-orang sekeliling kita ini saling hasad, saling dengki, saling benci. Maka kita meminta kepada Allah agar hati-hati kita ini ya Allah dijadikan hati yang mencintai karenamu, saling mencintai, dan bahkan kalaupun harus membenci, itu tidak membenci personalnya, tetapi membenci kelakuannya, membenci perilakunya, membenci akhlak buruknya, bukan personalnya. Karena kita sama-sama beriman. Kata Allah, ma'allafta baina qulubihim. Andaikan engkau infakkan semua, engkau belanjakan apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati mereka, agar mereka ini saling mencintai, tidak akan mampu. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi jangan khawatir, minta saja kepada Allah. Maka Allah yang akan menyatukan hati mereka. Innahu sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Ikhwatal iman, kalau kita masuk lebih dalam terhadap tafsirnya, ayat ini mengkisahkan tentang orang-orang Ansor, orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, mereka ini saling berperang antara satu dan yang lain. Makanya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasannya ay jama'a baina qulubil Aus wal Khazraj. Allah dengan lantaran iman melalui dakwah yang disampaikan oleh Rasul, mereka orang-orang Aus dan Khazraj sebagai suku asli dari Madinah, ya, mereka sebelum Islam datang berperang tidak selesai-selesai. Pokoknya antara mereka bahkan bersekutu dengan orang Yahudi. Satunya bersekutu dengan Yahudi, misalkan Bani Qainuqa. Satunya bersekutu dengan Yahudi, Bani Nadir atau Bani Quraidah, dan seterusnya. Saling berperang antara mereka, tidak pernah menemukan satu perdamaian. Bahkan kita harus menyadari peperangan itu pasti menyisakan suatu yang tidak enak, suatu yang menyengsarakan dan menderita. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, setelah Nabi datang, secara luar biasa dengan iman, mereka dipersaudarakan. Bahkan kita kalau kita mengkaji sirah, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempersaudarakan antara sahabat, antara kaum muhajirin dan ansor, saling mencintai karena Allah. Bahkan mereka merasa mungkin nantinya kalau saya mati, saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi itu yang akan menjadi ahli warisku. Dan mereka kalau sudah dipersaudarakan oleh Nabi, Masya Allah, tidak tanggung-tanggung. Saling mencintai karena Allah, bahkan memberinya karena Allah. Bahkan kalau kita membaca tahadu, tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah karena Allah, maka kalian akan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman jamaah sekalian, at-ta'lif atau bagaimana iman ini bisa menyatukan orang yang bahkan ketika sebelum berislam itu berpikir itu mustahil. Mustahil seorang budak duduk bareng, ngopi bareng, makan bareng, satu majelis dengan majikannya. Gitu. Tetapi dengan Islam, yang dipandang bukan hanya urusan pangkatnya, bukan hanya urusan status sosialnya, tapi ketika sudah masuk ke dalam ranah cinta antara sesama, maka mereka sudah mengesampingkan itu. Terkadang kita, kalau dalam dunia akademis misalkan,
senioritas yang tinggi itu menjadikan orang yang junior canggung untuk makan bareng dengan yang senior. Kalau ini tidak ada rasa cinta antara orang-orang beriman, maka hal-hal seperti ini akan menjadi tabu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah, para sahabat yang dulunya di Mekah itu status gapnya itu sangat-sangat terasa betul ya. Sehingga kalau ada budak itu ya tidak mungkin satu meja atau satu majelis dengan majikan. Tapi ketika sudah beriman, yang namanya sahabat Bilal bin Rabah, mereka bisa satu majelis. Beliau bisa satu majelis dengan yang klasternya itu kalau di Mekah luar biasa tinggi. Beda klaster-klasternya itu. Ikhwatul iman, maka cinta karena Allah ini penting kita pupuk. Dan kalau kita memang ada bermasalahan, jangan lupa minta kepada Allah agar hati orang tersebut dilembutkan, dimudahkan untuk bisa mencintai antar sesama orang-orang beriman karena Allah. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kalau orang-orang dulu, bahkan orang-orang masa jahiliyah, karena asobiyahnya, karena fanatisme kesukuannya, tidak bisa bersatu. Bahkan kalau kita tarik pada masalah-masalah yang kontemporer, menjadi sifat rasis ketika orang itu berkulit putih dengan berkulit hitam. Bahkan zaman kolonial yang luar biasa jahat menurut saya, memberikan doktrin, oh ini nih orang kulit hitam ini bukan manusia, ini keturunannya kera dan lain sebagainya, sehingga layak dibunuh, layak diperlakukan tidak benar dan lain sebagainya. Islam menghilangkan hal-hal tersebut. Islam bagaimana ketika orang sudah dipersatukan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka jangan pandang kulit putihnya, kulit hitamnya. Dalam sholat pun kita sama satu shaf. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memandang bukan dari sisi bentuk dohirnya, tetapi melihat dari ketakwaannya dan hati-hati dari orang-orang beriman itu. Kemudian, ikhwatal iman, kalau kita nantinya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berumrah misalkan, untuk bisa berhaji, lalu kita di sana wukuf di Arafah, kita akan mendapatkan betapa luar biasanya Allah menyatukan kecintaan antara orang-orang beriman, sehingga bisa duduk bersama, sehingga bisa sholat bersama dalam satu shaf, tanpa membedakan ras, negara, atau bahkan kulit. Bahkan yang mungkin menurut kita ini bentuknya aneh gitu ya, warnanya pun luar biasa, hitam sehitam rambut. Nah, itu sudah dikesampingkan. Dan sejak zaman Nabi, ya, itu pun sudah terpupuk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memberikan kriteria orang beriman itu bisa mencintai orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, bersyukur kita jikalau kita ini bisa saling mencintai karena Allah, tidak membenci. Ya. Maka jangan sampai kita hilang rasa cinta kepada orang beriman. Wadhkuru, ingat, itu adalah nikmat. Wadhkuru nikmatallahi alaikum idh kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingat nikmat Allah yang mana tatkala kalian saling bermusuh-musuhan, bahkan saling berperang antara kaum suku Aus dan Khazraj, maka Allah berikan lunak hatinya, saling mencintai karenanya, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, lalu menjadi bersaudara. Kita dipersaudarakan dengan keimanan. Ikhwatul iman jemaah sekalian, apalagi kalau kita ini mencintai seseorang karena Allah, ziarah ke tempatnya, silaturahim ke tempatnya, itu sudah mendapatkan pahala.
Bahkan ada seorang yang jauh-jauh berziarah, bersilaturahim ke rumah saudaranya, ke rumah temannya karena Allah, maka Allah berikan derajat yang tinggi terhadap orang tersebut. Bahkan satu di antara penyebab seorang nantinya akan mendapatkan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan yang bermanfaat di yaumil mahsyar itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah dua laki-laki atau dua orang-orang yang beriman. Ya. Kalau perempuan dengan perempuan, laki dengan perempuan, tak, laki dengan laki-laki ya, bukan kalau laki dan perempuan harus didasari misalkan suami istri, ya, tidak bisa pacaran kemudian saya mencintaimu karena Allah, Dek. Wah, nggak bisa. Nah, ini karena hubungannya sudah terlarang. Tapi kalau suami istri kemudian mengatakan saya mencintaimu karena Allah, itu masih bisa. Karena mencintainya memang suatu kewajiban. Ya. Dan mencintai itu kata kerja, harus terus diusahakan walaupun ada kekurangan di antara pasangannya. Nah, atau ketika dia bersahabat, ya, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisahnya pun karena Allah, bukan karena percekcokan atau karena perselisihan. Maka ini yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di yaumil la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwatal iman, kalau panjenengan misalkan mencintai seseorang, silahkan utarakan kepada dia. Kalau bahasa anak mudanya ditembak ya, tapi kan itu dalam konotatif yang jelek ya. Orang-orang pacaran gitu ya. Tapi kalau ini enggak, Nabi SAW apakah pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada sahabatnya? Oh, pernah ya. Bahkan secara personal pun beliau pernah. Karena memang beliau menyampaikan, idza ahabbar rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Kalau Anda, wahai seorang laki-laki, mencintai saudaramu, silakan sampaikan, inni uhibbuka fillah, begitu. Saya mencintaimu karena Allah. Nanti yang ditembak atau yang diutarakan, yang menjadi objek menjawab, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Dan begitu. Itu dalam Islam itu indah sekali. Bahkan Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, dan ini diriwayatkan langsung dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi, bahkan Nabi megang tangannya, akhadha biyadihi. Wa qala, lalu beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, bahkan bersumpah. Ya, ini saking mesranya Nabi itu ya. Padahal Nabi kan tidak pernah berdusta, tapi menyampaikan dengan penuh kesungguhan, demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuka, sangat mencintaimu. Ini kalau dalam balaghah ini sudah mentok ini, dalam artian sudah demi Allah, pakai inna taukid, pakai lam taukid juga, la uhibbuka, ya. Pakai fi'il mudhari' lagi, ya, luar biasa sekali. Kemudian tsumma usika, lalu aku berwasiat kepadamu ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin, kalau kamu sudah selesai sholat, jangan lupa ya, takul, untuk terus berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, berikan pertolongan aku untuk terus bisa mengingatmu, wa syukrik, dan terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan terus bisa berihsan dalam ibadahku kepada. Hadis sahih. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i bi isnadin sahih. Jadi khotul iman, kecintaan antara kita ini harus dipupuk. Jangan sampai gara-gara perbedaan-perbedaan hal kecil saja kita berselisih lalu tidak saling sapa. Ingat, tidak saling sapa 3 hari itu Allah. Kalau nanti kita Ramadan datang, kemudian masih ada hati-hati yang seperti itu, berat kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Ingat juga, kalau kita memiliki istri, ya dia juga orang beriman. Memiliki anak, dia juga orang beriman. Maka bagaimana mencintai mereka karena Allah ini dengan dasar keimanan. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, Allah kemudian
menyeru kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah, wa manittaba'aka, dan siapa yang mengikutimu, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman jamaah sekalian, dari paparan ini mari kita kembali menata hati kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, dan dengan keimanan itu kita juga mencintai hamba-hamba Allah yang lain. Irhamu man fil ardi, kasihi siapapun yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, maka akan mengasihi kepadamu siapapun yang ada di langit, mungkin saja malaikat, khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ini yang bisa sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan atau bisa ditulis melalui chat atau juga langsung disampaikan. Kalau memang belum bisa, saya cukupkan. Ikhwatul iman, monggo kalau memang ada yang ingin disampaikan atau ada yang menambahkan atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika memang tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Pak. Oke, silakan kalau ingin bertanya. Izin bertanya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Diki Saputra, mahasiswa D3 PJJ Teknik Informatika Surabaya. Izin bertanya, bagaimana cara kita menguatkan iman Islam kita ketika kita menjadi minoritas di satu tempat atau masyarakat yang mayoritas non-muslim. Terima kasih. Mas Jeki ada di mana posisi ini? Apa dialami langsung ini, Mas Jeki? Ya, kemarin baru saja pulang dari Jepang. Mungkin pertanyaan buat teman-teman saya yang masih di Jepang. Baik, terima kasih Mas Jeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khotbah iman jemaah sekalian, untuk menguatkan hati kita di tengah-tengah kita menjadi minoritas itu sebenarnya lebih mudah ya dibandingkan kita menjadi mayoritas. Coba perhatikan dalam hal peperangan saja. Terkadang orang beriman itu merasa pedenya melebihi dan menghilangkan atau nuansa keyakinannya kepada Allah itu tidak sekuat ketika dia dalam kondisi yang minoritas. Contoh ya, kalau kita konteksnya sebelum ini kan ada perang Badar. Perang Badar itu jumlah umat Islam hanya 314, lawannya 1000, 3 kali lipat. Ya. Tapi dengan keyakinan yang kuat karena Allah dan saling mencintai karena mereka ini sama-sama beriman. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat ke-64 ini, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu maka mereka dengan keimanan itu Allah datangkan pertolongan yang bahkan kalau pengamat militer mengatakan ini nggak mungkin menang ini orang Islam. Ternyata Allah berikan pertolongan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Begitu. Banyak kejadian-kejadian umat Islam itu sedikit, lebih sedikit, termasuk di perang Ahzab ya, yang itu secara matematika militer ya banyak kalahnya, tapi Allah berikan pertolongan karena keimanannya, kecintaannya. Karena kalau kita lihat dalam perang Ahzab itu bagaimana sahabat Jabir radhiyallahu an karena melihat tidak tega lihat Rasul perutnya diganjel sama batu, bahkan juga banyak yang kelaparan pada saat itu karena fokus menggali Khandaq. Beliau masakkan suatu masakan yang hanya cukup orang 5 atau orang 3. Bahkan beliau ngundang Nabi, monggo makan di rumah. Ini enggak tega beliau lihat Nabi sudah diganjel perutnya. Ya, akhirnya Nabi undang semuanya ya. Kaget ya, sahabat Jabir ini. Tapi karena Nabi yang melakukan, ya, kata istrinya, sudah kalau Nabi yang berbuat pasrah saja, insya Allah ada solusinya dan alhamdulillah cukup ya. Bahkan masih lebih-lebih.
keberkahan ada. Jadi keyakinan itu. Tapi bagaimana dalam perang Hunain? Jangan kita bandingkan saja. Maka ini kaitannya dengan pertanyaan ini. Terkadang orang dalam hal-hal yang dia itu minoritas akan semakin membuat dia lebih merasa keteguhan iman dan cintanya itu, bahkan solidarisnya akan semakin kuat, gitu ya. Maka ini harus dirasakan, bikin ya, kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas ini, sehingga apa? Sehingga dia tidak melupakan, saya ini punya orang saudara di sini. Walaupun saya jauh dari saudara kerabat saya, tapi saya masih punya saudara-saudara seiman saya. Kenapa dalam zakat itu, mu'allaf itu kok dikasih zakat? Ya, setidaknya agar dia tahu, oh saya punya saudara yang care dengan saya. Saya punya saudara yang walaupun mungkin dia itu di antara keluarganya itu dimusuhi karena dia baru saja masuk Islam karena imannya beda dengan sebelumnya, maka dia merasa, oh ini ada teman saya, ini ada orang yang harus bisa menolong saya, dan saya punya saudara seiman, tidak khawatir. Nah, terkadang ketika kita mayoritas, kita terlalu merasa, wah kita nih banyak, akhirnya kita lalai. Sama dengan hal peperangan tadi. Ketika dia melihat, wah pasukan saya banyak, lupa bahwasanya kemenangan itu ada pada pertolongan Allah. Terkadang kita merasa takjub dengan kekuatan kita. Jadi jawaban dari pertanyaan dari Mas Ceki diantaranya adalah bagaimana menghadirkan rasa cinta itu dan membuat atau menyusun suatu kegiatan-kegiatan yang setidaknya Anda bertemu, entah itu tilawah bersama, entah itu di komunitas-komunitas. Jadi sehingga Anda merasa tidak sendiri, walaupun sedikit minoritas di situ, ya Anda terus menguatkan rasa cinta itu, dan jangan selalu bersuudzon, gitu ya. Atau juga memandang orang lain yang tidak seiman itu dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan perbedaan terus, ya. Karena terkadang konteksnya jangan disamakan antara zaman peperangan dengan zaman perdamaian. Apalagi sekarang sudah agak berbeda suasana dan aturan-aturan yang ada di muka bumi ini. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaannya. Semoga kita diberikan oleh Allah rasa cinta yang mendalam, tidak mudah ya mengkambing hitamkan atau membenci saudara kita seiman, atau bahkan dalam hal membenci itu tidak boleh bencinya karena nafsu. Ya, diusahakan bencinya karena Allah. Bahkan juga jangan sampai cinta kita itu dalam arti yang salah. Misalkan cinta sama anak, ya salah gitu. Anaknya nggak sholat subuh dibiarin, karena saya pernah tahu ya, ada teman itu nggak dibangunin sama orang tuanya ketika SD gitu. Nah, mau tak ajak main kan waktu itu. Misalkan loh kok gak main bola gitu ya, atau kok gak lari pagi misalkan. Nah, alasan ibunya ini kasihan nggak dibangunin ya, dari tadi soalnya semalam itu habis apa gitu, habis les atau habis ini. Kecintaan yang salah pastinya ya. Mencintai karena Allah itu ya, kalau tadi Nabi mencontohkan kalau ada kesalahan ya kita menegurnya dengan penuh kecintaan, tidak mempermalukan dia di depan umum, begitu kan? Kalau dia ini punya kelebihan ya kita harus legowo bisa memujinya karena kelebihan itu. Nah, punya kebaikan ya kita balas dengan kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bahkan kita dianjurkan untuk memberikan hadiah itu ya tahadu tahabu, dengan niat karena ingin mencintai Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.